Cerita dimulai pas sebatang panah melesat ke arah serigala putih yang lagi nerjang seorang pria ketakutan. Si serigala langsung jatuh pas panahnya nancep di punggungnya. Anak panah itu ternyata dilepasin sama seorang pemuda rambut item dari atas tebing. Keren abis. Sementara itu, orang-orang di bawah tebing masih sibuk ngelawan serigala-serigala lain pakai tombak dan belati. Serigala terakhir akhirnya tewas ketusuk di leher. Si pemanah tadi langsung lompat turun dan seorang pria ngucapin makasih udah ngelindungin dia. Cowok yang dia selamatin itu ternyata seorang tuan muda. Si tuan muda ini bilang kalau bayaran buat si pemanah emang gak sia-sia. Cowok yang pakai tombak malah nyaut katanya ini bukan cuma gak sia-sia tapi mereka dapat jackpot gede. Si pemanah yang namanya Luotian ini dipuji-puji karena skillnya gokil setara sama pengguna ability level 1 spesialis panahan. Tian ngejawab ke Kapten Gao si pengguna tombak dan Tuan Muda Yu kalau mereka harus tetap waspada mulai sekarang. Dia ngasih tahu kalau serigala-serigala abu itu harusnya cuma ada di ngarai angin hitam tapi anehnya mereka malah muncul di sini. Firasatnya bilang ada yang bega beres. Kapten Gao langsung nyuruh Husan buat ngintai ke depan karena dia yang paling cepat. Dia disuruh lapor secepatnya kalau ada apa-apa. San langsung ngacir wus cepet banget pakai ability-nya yang disebut kecepatan ekstrim. Tuan Muda Yu malah nyantai bilang ke Tien jangan khawatir. Dia kan lihat sendiri Kapten Gao itu udah pengguna ability level 1 puncak dan timnya juga kuat-kuat. Dia pede banget kalau cuma bahaya biasa mah bakal lewat doang buat mereka. Mereka emang udah biasa sama ginian. Di era mereka invasi aneh-aneh itu udah biasa. Retakan spasial tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Di dalam retakan itu bahaya ngintai di mana-mana. Tapi di sana juga ada harta karun yang tak terbatas. Karakter utama kita Luotian ternyata bukan pengguna ability. Dia cuma seorang pemandu buat navigasi di dalam retakan itu. Tuan Muda Yu tiba-tiba ngungkit gosip yang dia dengar 3 hari lalu. Katanya ada raksasa merah bawa kapak perang muncul di retakan Blackstone. Mau itu monster atau pengguna ability siapapun yang ditemuin langsung dibantai. Brutal dan serem abis. Bocah kaya bernama Wang Yu ini adalah bosnya Tien. Tien nyaut bilang kalau rumor itu bisa jadi benar. Dia bisa nebak kekuatannya pasti di atas level 2. Dia berharap banget mereka nggak bakal ketemu sama makhluk itu. Tuan Muda Yu malah semangat katanya tingginya 2,5 meter dan gak ada yang tahu itu manusia atau monster. Jujur dia malah pengen lihat sendiri. Kapten Gao yang denger langsung negur dia jangan cari gara-gara dia disuruh fokus buat nyari mutiara roh angin. Si tuan muda jadi ingat kalau tujuan mereka itu buat nyari mutiara roh angin sebagai hadiah untuk Nona Ming. Tian jadi penasaran secantik apa sih Nona Ming ini sampai bikin si tuan muda nekat mempertaruhkan nyawanya. Tuan Muda Yu langsung malu-malu katanya itu karena Tian belum pernah lihat Nona Ming secara langsung. Obrolan mereka kepotong pas semua orang tiba-tiba pasang kuda-kuda. Firasat mereka bilang ada sesuatu. Kapten Gao nyuruh semua waspada. Mereka jalan pelan-pelan, bercak darah ada di mana-mana. Tuan Muda Yu ngomel kenapa si San gak ngasih peringatan apa-apa. Tian menjawab justru karena gak ada peringatan artinya bahayanya jauh lebih besar. Kapten Gao nyuruh mereka jaga formasi dan maju dengan hati-hati. Begitu mereka belok, mereka kaget lihat mayat-mayat berlumuran darah bergelimpangan. Kapten Gao dan Tien langsung meriksa mayat-mayat itu. Kelihatannya ada tim petualang lain yang jalan duluan dan mereka semua dibantai. Tien bisa lihat dari luka-lukanya kalau mereka dibunuh hampir bersamaan yang bikin dia curiga pelakunya monster super cepat. Tiba-tiba kedengeran suara aneh dan mereka lihat si pelaku lagi asik ngemil korbannya. Ternyata itu monster mutasi yang disebut macan tutul iblis kepala hantu. Monster itu level 1 puncak dan di kakinya ada mayat si San. Gerakannya cepet banget, bahkan monster level 1 puncak pun harusnya nggak secepat itu. Mereka langsung sadar kalau monster ini udah mutasi lagi minimal udah mencapai level 2 tahap awal. Wah gawat ini. Dalam sekejap mata monster itu nyamber satu orang lagi, terus langsung ngarah ke barisan depan dan nyerbu ke arah Tien. Tuan Muda Yu langsung maju ke sampingnya teriak kalau dia bakal nahan monsternya sementara Tien manah matanya. Tuan Muda Yu pakai ability-nya yang disebut kekuatan kera iblis buat nangkis serangan. Tien udah siap dengan 3 anak panah di busurnya ngincer mata si monster. Satu panah berhasil nancep di mata kirinya, tapi si monster malah ngamuk dan mentalin mereka berdua. Setelah itu dia langsung nyerbu lagi. Kapten Gao buru-buru maju dan nahan cakar monster itu pakai tombaknya. Salah satu anak buah mereka gemeteran ketakutan. Dia teriak-teriak kalau monster level 2 itu mustahil mereka lawan. Dia nggak mau mati. Kapten Gao bilang situasinya emang parah, soalnya monster itu ternyata bisa pakai serangan gelombang suara juga. Monster itu ngeluarin angin puyuh raksasa dan semua orang kena serang mental dan terkapar di tanah. Tien berusaha keras buat bangun.
Dia satu-satunya orang yang masih sadar, dan sekarang si monster udah berdiri di depannya, siap nerka dia kapan aja. Emosi Tian kepancing dia, mikir monster kayak gini, emang pantas mati. Si monster pun lompat ke arahnya. Tapi di saat yang sama, Tian manggil sebuah kekuatan misterius. Petir hitam langsung nyamber tanah, bikin si monster kaget. Tiba-tiba ada kapak jatuh dari langit, BLR. Kekuatan dahsyat ngehantam tanah, bikin bebatuan auto ambiar. Api langsung nyembur tanah, jadi retak semua. Di tengah asap si Tien muncul tangannya majuin ke depan, dikelilingin hawa panas dan percikan api. Dia langsung nyamber kapak itu dan begitu di tangan doi langsung pasang kuda-kuda tempur. Dia tancap gas maju dan nebas macan tutul iblis kepala hantu, terus dia loncat sambil megang kapaknya erat-erat. Dia ngayunin kapak itu dengan kekuatan penuh sampai bikin si monster mental ke tanah. Si monster auto kesakitan. Doi jadi ngamuk terus berdiri lagi. Tapi si Tian nyamperin lagi sambil nyindir monster, ya tetep aja monster. Terus BUG dia nonjok si monster. Si monster ngira dia bakal pakai jurus yang sama. Alhasil, pas tinjunya mendarat di mukanya, darahnya muncrat parah. Si monster langsung mental dan guling-gulingan di tanah. Tiannya ngeliatin aja, dan pas monster itu mau bangun lagi, dia nyuruh monster itu mati. Si monster lari kenceng buat kabur, tapi dalam sekejap Tiannya udah berhasil ngejar dan langsung ngangkat kapaknya. Dia ngayunin kapaknya sekuat tenaga sampai tanahnya kebelah jadi dua. Si monster cuma nyisain abu doang. Habis itu dia ngelepasin kapaknya dan kapak itu pun lenyap. Dia nyeletuk, gila sensasi ngendaliin kekuatan gini bikin nagih banget. Sayangnya, kapak tempur ini punya energi brutal dan gak bisa dipakai kelamaan. Kalau nggak dia bisa berubah jadi mesin pembunuh tanpa otak. Bocah kita ini pun balik ke wujud aslinya badannya juga. Dia ngeliat bosnya dan yang lain pada luka parah. Waduh, ini bisa jadi masalah. Dia ngobrak-abrik tas mereka dan nemu ramuan penyembuh kelas menengah. Ini ngebuktiin kalau Tuan Mudayu emang sultan abis. Punya barang semahal itu mau coba mati aja susah kayaknya. Dia minumin ramuan itu ke Tuan Mudayu. Tiba-tiba dia ngeliat ada orang turun dari tebing. Dia langsung berdiri pas ngeliat orang itu. Ternyata bapak ini ngenalin dia. Dia petugas patroli kota Black Rock Jianbao. Si Tian nanya ke petugas itu ada masalah apa. Si petugas ngejelasin kalau dia lagi patroli di deket situ dan ngerasain ada lonjakan energi. Dia nanya, apa itu ulah raksasa misterius yang bawa kapak? Si Tien ngejawab iya dan bohong kalau pasukan mereka diserang monster mutan dan hampir musnah. Dia ngarang cerita kalau semua selamat berkat si raksasa yang tiba-tiba muncul dan ngebunuh monster itu. Petugas itu curiga kalau raksasa itu nggak beneran hilang. Dia ngancem si Tien buat nyerahin kapak darahnya kalau mau selamat. Tapi si Tiennya milih pura-pura bego. Si petugas udah tahu kalau dia itu si raksasa berkapak darah. Dia juga sadar kalau Tiene itu anaknya mantan kepala patroli Black Rock, si Luong. Jadi dunia yang mereka tinggali ini punya banyak retakan dimensi. Di luar retakan itu orang-orang hidupnya normal-normal aja. Tapi dari dalam retakan itu sering muncul monster-monster serem yang ngebawa bencana. Makanya tiap kota ngebentuk unit patroli yang isinya para pengguna kekuatan. Tugas mereka ngejaga dan nyelidikin retakan di sekitar kota. Ayahnya si Tan Luong adalah kepala petugas patroli kota Black Rock sebelumnya. Dia juga seorang pengguna kemampuan yang kuat. 3 tahun lalu dia ngilang pas lagi patroli dan gak pernah balik. Dan dia nyuruh Tiene janji buat ngejaga rahasia kapak itu. Kalau aja si petugas nggak lihat pakai mata kepalanya sendiri, dia juga nggak bakal percaya. Dia nyeletuk kalau mantan kepala patroli itu sayang banget sama anaknya sampai ngasih harta karun kayak kapak darah sebelum dia ngilang. Tapi dia malah mikir, wah rezeki nomplok nih. Soalnya itu artinya harta karun itu bakal jadi miliknya. Dia ngatain si bocah ini bego karena pamerin kapak darah. Ini sih namanya cari penyakit. Dia nuntut pengen tahu di mana si Tien nyembunyiin kapaknya. Dia ngancem bakal ngebunuh kalau si Tian nggak ngasih tahu, soalnya dia ngebet banget sama kapak darah itu. Ya udah Tian mutusin buat ngasih aja kayak yang dia minta. Tian ngeluarin lagi kapak darahnya. Dia ambil ancang-ancang buat loncat, terus hiaat dia nyerang si petugas. Si Bow langsung mental ke belakang nabrak tembok. Tapi anehnya biarpun kena serangan, dia malah sesie sama Nichi. Dia malah seneng dugaannya bener. Dia nggak nyangka orang biasa yang kekuatannya belum bangkit bisa punya power segede itu. Tian bilang berhubung lo udah tahu rahasianya bawa aja rahasia itu ke liang lahat. Si Bow langsung tinginjek tanah kenceng-kenceng. Dia bilang jangan sombong dulu, cuma karena berhasil ngebunuh macan iblis kepala hantu yang baru mutasi. Dia ngaktifin kemampuannya dari kebangkitan kedua tubuh baja. Pas dia lagi asik pamer kekuatan, si Tien udah nyerang duluan.
Pakai tangannya doang, dia nangkis kapak si Tien, bikin si Tiennya kaget. Dia malah nantangin, suruh nyerang lagi. Ya udah si Tiennya nyerang lagi dan dia terus-terusan nangkis. Tien nyoba nyerang dari sudut yang beda-beda. Dia maju sambil ngepalin tinju sementara si Bowo mental jauh ke belakang. Dia teriak kesakitan. Itu semua gara-gara aura membunuh dari kapak darahnya dan dia udah nyampe batasnya. Tubuh baja si Bowo emang alot dan kuat banget. Dia sadar kalau kekuatan dari kapak darah udah di ujung tanduk. Tion tahu dia harus cepet-cepet berhenti berubah, kalau nggak dia bakal lepas kendali dan jadi mesin pembunuh brutal. Udah nggak ada pilihan, dia terpaksa pakai cara terakhir. Dia ngeluarin botol kecil dan langsung menenggaknya. Si Bo ngeliat dia udah bener-bener gila. Dia minum ramuan musim dingin yang bisa ngebekuin jiwanya total dan gak bakal ada cara buat nyelamatin dia. Tanpa basa-basi Tien langsung nyamber kapak darah itu lagi. Dan dia ngeluarin jurus andalan tebasan darah ekstrem. Muka si Bo langsung pucet, tapi dia coba pasang badan. DUARR, serangan api ngehantam tanah bikin api nyembur ke udara. Habis ngeluarin jurus pamungkas tadi, si Tien langsung ngos-ngosan. Kena serangan telak skill si Bao langsung error. Dia nggak percaya bisa kalah apalagi sama orang biasa. Padahal dia itu user ability tier 2 level pemula. Tion dengan dingin nyuruh dia mati aja sambil ngambil pedangnya. Tapi dia bilang nggak bakal ngebunuh soalnya si Bao masih ada gunanya. Terus si Bao ngebocorin katanya kapten mereka Ross juga lagi ngincer harta karun itu dan Tien nggak bakal ada apa-apanya di depan dia. Dia coba nego kalau nyawanya diampuni, dia bisa kasih info dan bantu Tion kabur dari kejaran kaptennya. Tion cuek aja dan cuma bilang bacot lu. Tapi dalam hati dia kaget juga ternyata si Ross ada di sini. Soalnya dia itu user ability tier 2 level tinggi, jagoan kelas kakap bahkan di kota Blackrock. Nah kan urusan jadi makin ribet. Setelah invasi aneh itu cuma para user ability yang udah bangkit yang bisa ngelawan monster. Wong Yu itu kebangkitan pertamanya di level menengah sementara Kapten Gao Yuan kebangkitan pertama di level puncak. Dan si Zhang Bao ini ada di kebangkitan kedua level pemula. Setelah kebangkitan pertama, level kekuatannya itu naik dari pemula menengah tinggi sampai puncak. Lewat dari itu baru ada kebangkitan kedua bahkan ketiga. Tapi kasus si Tion ini unik, dia nggak pernah bangkitin ability apapun. Semua kekuatannya murni dari kapak darah misterius itu. Karena fisiknya cuman manusia biasa, kekuatan yang bisa dia pakai dari kapak itu cuma setara user ability tier 2 level pemula. Dia pengen jadi lebih kuat buat nyari ayahnya yang hilang. Satu-satunya jalan ya jadi user ability. Udah berkali-kali dia coba bangkitin kekuatannya, tapi energi dari kapak darah selalu ngeganggu prosesnya. Dia punya firasat, jangan-jangan batu ability yang dia temuin selama ini terlalu cupu gak pantas buat diakui sama si kapak darah. Akhirnya dia jadi pemandu buat manfaatin kekuatan user lain dan nyari batu ability level tinggi di dalam retakan. Sekarang gara-gara raksasa kapak darah muncul, bukan cuma bawa si Ross juga pasti bakal curiga sama dia. Biarpun dia balik ke kota Blackrock, dia tahu gak bakal bisa lolos dari kejaran Ross. Mutiara roh angin itu sejenis batu ability dan levelnya tinggi banget. Cuma itu satu-satunya solusi yang kepikiran sama dia sekarang. Badannya udah diambang batas, jadi dia harus cari tempat sembunyi buat pulih. Habis itu baru dia bakal cari mutiara roh angin. Aroma yang ditinggalin sama macan tutul iblis kepala hantu gak bakal hilang cepet dan monster lain gak bakal berani deket-deket. Jadi area itu aman. Dia ninggalin orang-orang yang pingsan itu gitu aja tanpa pamit. Aturan bertahan hidup di alam liar itu jangan pernah nyalain api malam-malam. Soalnya bisa ngundang mata-mata yang ngintip di kegelapan. Tapi Tion gak punya pilihan lain. Dia pun bikin api unggun. Pakai kekuatan es dari eliksir musim dingin buat neken aura brutal dari kapak darah itu sebenarnya cara instan. Tapi ya gitu, sisa efek dari eliksir itu aja udah hampir bikin badannya beku jadi es. Pas lagi meditasi ada monster laba-laba ngendap-ngendap deketin dia. Tanpa banyak gerak dia langsung nyerang. Bangkai monster itu nancep di dinding kena panahnya. Pagi pun tiba dan dia siap buat berangkat. Menurut info 3 hari yang lalu, ada orang yang lihat mutiara roh angin di dekat tebing guntur angin. Dia udah kehilangan banyak waktu, jadi dia buru-buru takut ada orang lain yang ngambil duluan. Pas dia keluar, gua udah ada beberapa bangkai monster bertebaran kena panahnya. Gak berapa lama dia sampai di hutan bayangan gelap. Di sana ada monster namanya Belalang Sembah Bayangan, level puncak dari tier pertama. Tion ngumpet di balik pohon sambil ngamatin mereka dari jauh. Dia ngerasa hutan ini aneh banget soalnya pinggirannya aja isinya monster kayak gitu. Dia ngerasa sayang banget lagi buru-buru, kalau enggak sih dia pasti bakal ngehindarin area ini. Tapi untungnya dia datang dengan persiapan.
Dia ngelempar rumput yang dibakar ke arah mereka. Asap item mulai nyebar dan dalam beberapa detik monster-monster itu pada kabur. Selagi asapnya masih tebal, Tion juga langsung tancap gas. Dia terus lari dan pas berhasil nembus asap, dia ngecek area sekitar dan disitulah dia lihat tanaman iblis bunga neraka di level awal tier kedua. Dia sampai di tujuannya persis seperti yang dia duga. Tempat itu pusat dari hutan bayangan gelap dan beneran ada gua yang dia curigai sebagai jalan pintas ke tebing guntur angin. Cuma para veteran tua yang udah bertahun-tahun keluyuran di retakan Blackstone yang tahu soal jalan ini. Dia cuma pernah dengar sekilas pas ayahnya lagi ngobrol sama teman-temannya. Tiba-tiba dia ngerasain ada gerakan, jadi dia langsung loncat ke dahan pohon. Dan pas itu dia lihat seekor monster yang disebut binatang taring, levelnya puncak tier pertama. Dia berhenti lari pas lihat bunga neraka di depan. Tapi pas dia balik badan, ternyata dia udah dikepung sama para belalang sembah bayangan. Itu monster auto panik dong, tapi sebelum sempat mikir mau ngapain sebatang akar, udah ngegulung badannya dan si kembang neraka langsung nyeret dia buat dijadiin santapan. Gak lama para belalang sembah bayangan nyamperin si kembang neraka terus pada sujud di depannya. Tion langsung ngeh, ternyata belalang sembah sama kembang neraka ini satu komplotan. Kayak para belalang ini, Unggechi ngebantuin si kembang buat berburu mangsa. Dia tahu kalau maju frontal itu sama aja bunuh diri, jadi dia mutusin buat nunggu momen yang pas. Malam pun tiba dan kelopak kembang neraka mulai bergerak. Bunganya nutup sementara para belalang sembah bayangan pada baris di depannya. Tion ngerasa inilah saatnya. Dia lari secepat kilat. Tapi tiba-tiba seekor belalang sembah bayangan nongol di jalurnya. 3 anak panah langsung dia lesatkan barengan dan kena telak di kepala monster itu. Dia sadar kayaknya nggak ada cara lain selain baku hantam. Belalang sembah lainnya dan si kembang neraka jadi ikutan bangun yang bikin dia makin yakin buat ngelawan. Dia ngeluarin kapak darah dan mulai berubah wujud lagi. Dalam sekejap dia langsung maju dan nebas semua belalang sembah itu. Sambil muterin kapaknya tangan satunya dia pakai buat nangkep belalang sembah, terus dia lempar ke arah kembang neraka. Beberapa akar nyerang barengan, tapi dengan lincah Tiene nebas semuanya. Tiene ngayunin kapaknya, ngeluarin tebasan merah yang ngehancurin semua yang ada di jalannya. Dia terus maju ngayunin kapaknya sambil ngeluarin tebasan merah yang ngebabat monster di sekelilingnya. Anjir, repot banget ngadepin kroco-kroco yang gak ada takutnya ini. Dia harus ngabisin mereka semua sekaligus buat buka jalan pertahanan. Ini satu-satunya kesempatan dia. Sebuah tebasan merah raksasa berputar kayak badai nyabik-nyabik para monster di medan perang. Dia berhasil nerobos dan udah hampir sampai di mulut gua, tapi akar-akar dari kembang neraka masih ngejar dia. Dia nangkis serangan itu pakai kapaknya dan langsung kedorong ke belakang. Serangan itu ngelempar dia masuk ke dalam gua. Dia harus cepet-cepet cabut dari situ, soalnya meskipun si kembang neraka nggak bisa masuk belalang, sembah bayangan itu juga ancaman besar. Dia lari makin dalam ke gua, karena gelap dia ngeluarin senternya, dan akhirnya dia bisa lihat jalan keluar. Pas dia keluar, dia lihat tebing angin petir di seberangnya. Kelihatannya ngeri banget, menjulang tinggi dengan suasana badai dan petir yang nyamber-nyamber. Tiba-tiba dia ngerasain ada aura bahaya yang datang ke arahnya. Dia nahan serangan itu pakai kapaknya. Dia kedorong mundur. Dia nanya siapa di sana. Orang ini baru aja mastiin kalau Tian punya kapak darah. Dia kaget pas lihat ternyata itu Kapten Patroli Ross. Ross malah kelihatan seneng, katanya nungguin seharian penuh nggak jadi sia-sia. Ross tahu kalau Bowo mati di tangan Tiene. Tiene sadar kalau dia nekat ngelawan dia bakal automodar, jadi dia harus cepet-cepet kabur. Dia nanya ke Ross gimana caranya dia bisa nemuin lokasinya. Ngelihat Tiene nekat mempertaruhkan kapak darah buat masuk ke retakan, Ross bisa nebak kalau Tien emang ngincer mutiara roh angin. Dan dia nyimpulin buat orang yang waktunya mepet kayak dia nggak ada pilihan lain selain ngambil jalan pintas. Ross bilang ke Tien demi kepala patroli yang lama kalau Tiene ngasih kapak darahnya, nyawanya bakal diampuni. Tiene ngejawab kalau mau ambil aja sendiri. Karena Tiene udah nyari mati Ross dengan senang hati bakal ngabulin permintaannya. Tiene kaget banget lihat kecepatan Ross yang gak masuk akal. Dia kena serangan dan mental ke dinding. Serangannya bener-bener gak bisa ditahan sama sekali. Ross kagum sama kapak darah soalnya bisa bikin orang biasa kayak Tiene punya kekuatan setara pengguna tingkat 2 level pemula. Dia mutusin buat ngasih Tiene kematian yang lebih cepat. Dia pakai kemampuan api membakarnya. Panasnya ngeri banget cuy. Tiene harus cepet cari jalan keluar atau dia beneran bakal mati. Benturan mereka nyiptain ledakan yang dahsyat.
Tiannya narik napas dalam. Uap dingin dan es mulai kelihatan di sekitar mulutnya. Seluruh badannya diselimutin api, tapi dia masih berdiri tegap. Rose ngarepnya si Tiene bakal teriak-teriak kesakitan. Begitu Tiene jadi abu kapak darah itu otomatis jadi miliknya. Tapi di luar dugaan Tien malah ngeluarin serangan yang kuat banget. Kekuatannya diperkirakan setara rank tinggi tingkat 2. Rose nggak habis pikir gimana itu bisa terjadi. Dia baru sadar Tiene nelen 2 eliksir musim dingin sekaligus. Itu jauh di atas batas yang bisa ditahan sama tubuh manusia. Tiene ngelancarin satu serangan lagi. Rose dengan lincah ngehindarin tebasan merah Tion, terus ngejek dia punya kekuatan, tapi nggak tahu cara pakainya. Dia nyerang balik pakai apinya. Hujan api langsung ngeguyur Tien, tapi Rose nggak nyangka Tiene bakal senekat itu loncat dari tebing. Dia cuma bisa misuh-misuh doang. Dia bersumpah bakal nemuin Tien hidup atau mati. Sementara itu MC kita ngelempar senjatanya ke dinding tebing dan dipakai buat gelantungan, terus turun dan mendarat dengan aman di sebuah dahan. Dengan aksi kabur yang JG ini, untuk sementara dia aman. Tadi pas lagi diteken sama panas apinya Rose, dia nekat nelen 2 eliksir musim dingin sekaligus. Walaupun badannya nggak langsung hancur, tapi tetap aja rusak parah, jadi dia langsung minum ramuan penyembuh. Dia nggak bakal bisa pakai mode transformasi kapak darah untuk sementara waktu. Tiene sadar kalau yang ngincer mutiara roh angin pasti bukan cuma dia doang. Dia berharap para naga di sana bisa bertahan sedikit lebih lama. Dengan begitu, dia mungkin masih punya kesempatan. Tapi tiba-tiba wush cahaya hijau melesat di angkasa bikin Tien waspada. Instingnya ngerasain ada yang datang. Cewek itu mendarat tepat di depan Rose dan bilang kalau dia nggak nyangka Rose bakal ada di sana. Tien cuma bisa cengok gila dia bisa terbang. Tien langsung mikir, jangan-jangan dia ini Master Dewa di atas tier 7. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya Black Rock Reef ini kan cuma Reef level cupu. Jangankan tier 7, yang level 3 aja udah setengah mati buat masuk ke sini. Rose langsung nyaut katanya Nona Ming aja tergoda sama harta karun kayak mutiara roh angin, jadi wajar dong kalau dia juga ada di situ. Cewek itu ngasih peringatan begitu badannya reda mereka bakal adu skill masing-masing. Tian yang ngedengerin dari jauh curiga kalau cewek itu adalah Nona Ming yang disebutin sama Wong Yu. Auranya emang bukan kaleng-kaleng, tapi sayang banget posisinya kejauhan, jadi Tien nggak bisa lihat mukanya dengan jelas. Karena si cewek ngebet banget sama mutiara roh angin, Tien nyimpulin kalau ability-nya pasti tipe angin, makanya dia bisa terbang buat sementara. Ngeliatin dia terbang, Tien cuma bisa melongo kagum campur iri. Pas dia berdiri, dia lihat ada cahaya dari kejauhan tapi langsung hilang. Dia pikir salah lihat doang, tiba-tiba cahayanya muncul lagi. Karena penasaran dia mutusin buat ngecek. Dia nembakin panah bertali ke seberang terus meluncur ke bawah kayak lagi flying fox. Ternyata itu ngebawa dia ke pintu masuk gua, jadi dia langsung loncat ke dalam. Dia auto seneng pas nemu batu elemen petir di sana. Batu elemen petir emang nggak langka-langka amat, tapi tetap aja butuh tempat di mana petir sering nyamber buat bisa kebentuk. Nah, di atas tebing angin petir ini isinya emang cuma badai sama kilat doang. Awalnya dia ngira petir itu cuma efek samping dari badai, tapi sekarang dia sadar kalau itu nggak sesimpel itu. Tiba-tiba jadar petir nyamber ke arah dia. Untungnya refleks dia dewa banget dan berhasil ngindar. Dia pun ngeliat monster kadal petir yang barusan nyerang dia. Gerakannya cepet banget, langsung nyerbu ke arah Tien. Pas monster itu mau nyerang lagi Tien, langsung nembakin rentetan anak panahnya. Pas panahnya kena, dia ngeliat badan kadal itu ternyata dilindungin sama semacam perisai listrik. Biarpun levelnya belum nyampe, tier 2 monster ini jauh lebih susah diurus daripada monster puncak tier 1 biasa. Tien langsung nunduk pas diserang lagi bikin si kadal malah nabrak tembok. Soal kekuatan sama kecepatan Tien jelas kalah telak, mana monsternya punya serangan petir lagi. Dia harus cepet-cepet cari cara soalnya kalau kelamaan bisa-bisa dia yang mati konyol. Dia inget titik lemah monster itu yaitu perutnya, apalagi di celah sambungan antara kaki sama badannya. Biarpun ada perisai listrik, asal panahnya bisa nancep di situ, monster itu pasti bakal luka parah. Pas si kadal petir lompat Tien ngeliat kesempatan emas. Dia langsung ngebidik dan nembakin panahnya. Pas si monster kesakitan karena kena 2 panah Tien, langsung mundur buat jaga jarak. Sekarang gerakan monster itu sudah terbatas, giliran dia buat serangan balasan. Dia ngeliat ada stalaktit di atas monster itu, jadi dia ambil posisi buat nembaknya. Anak panah melesat, bikin batu itu runtuh dan nimpa si kadal petir. Begitu si monster kejepit Tien, langsung maju dan nusuk kepalanya. Akhirnya monster itu tewas juga. Kalau aja dia nggak manfaatin titik lemah sama lingkungan sekitar, mungkin sekarang dia yang udah jadi mayat.
Di belakangnya sebuah kristal tiba-tiba ngeluarin petir dan makin lama makin kuat. Dia sadar sambaran petir di sekitarnya jadi makin sering. Dia ngeliat ada jalan keluar, tapi pas disamperin dia malah ada di dasar lubang raksasa ngeliat energi aneh berputar-putar di atasnya. Tian ngeliat ke bawah, ada pusaran cahaya hijau di dasar lubang yang kayak lagi nyedot semua udara di sekitarnya. Di tengah-tengahnya ada mutiara roh angin. Harta karun itu melayang dikelilingin badai jadi bakal susah banget buat ngambilnya. Bebatuan di sekitar mulai retak-retak seiring cahaya hijau di bawah sana berdenyut nyemburin percikan energi ke udara. Dia kaget setengah mati ngelihat pemandangan itu. Ternyata itu adalah kolam petir. Dia akhirnya sadar badai dan petir di tebing itu cuma fenomena di permukaan. Sumber aslinya ya, kolam petir raksasa ini. 6 jam kemudian, mutiara roh angin itu nyerap sinar matahari pertama dan malah ngeluarin aura spiritual warna ungu. Tiba-tiba biur kolam petir itu bergejolak hebat dan sesosok makhluk raksasa muncul dari dalam air. Ternyata itu naga banjir. Makhluk itu langsung nyaplok gumpalan aura spiritual pertama dari matahari terbit. Dia ngebiarin mutiara roh anginnya di sana terus nyemplung lagi ke dalam kolam petir. Tian cuma bisa nyimpulin kalau mutiara itu sengaja ditanam sama si naga buat bantu ngumpulin aura. Dilihat dari auranya naga itu setara monster tier 3. Tian nebak kalau itu adalah naga banjir yang masih muda, baru aja lahir. Tapi biarpun begitu, dia tetap aja bukan tandingannya. Jadi dia bersyukur banget tadi nggak gegabah. Untungnya posisi dia buat ngumpet aman. Begitu badainya mereda, para pengguna ability di luar sana pasti bakal nyerbu masuk. Dia berencana biarin mereka aja yang ngurusin si naga banjir. Tugas dia sekarang cuma ngumpet dan nyerang di momen yang pas buat nyolong mutiara roh angin itu. Nona Ming langsung narik perhatian semua orang. Dia bilang di sana tuh tempat badai dan petir pada ngumpul. Sebuah tempat mistis yang pastinya nyimpen banyak harta karun. Tapi dia cuma ngincer mutiara roh angin. Jadi dia minta yang lain buat nggak ikut campur. Si Rose langsung nyaut, katanya meskipun si Mbak ini punya backingan kuat dan sengaja datang jauh-jauh ke celah batu hitam cuma buat mutiara itu. Tetap aja itu barang rebutan semua orang, jadi ya kita harus adu skill masing-masing. Orang-orang lain setuju jalan sendiri-sendiri aja. Si Nona nerima itu dan berharap si Rose beneran bisa sehebat omongannya. Ini nih yang bikin Rose kesel, cewek ini jelas-jelas cuma pengguna kemampuan tingkat 2 level tinggi, tapi auranya ngeri banget. Dia sadar diri kalau dia bukan tandingannya. Tanpa babi bu dia langsung nerobos masuk ke tornado. Semua orang auto cengok ngeliat dia nekat masuk. Karena harta karun udah di depan mata mereka semua ikut-ikutan. Siapa aja yang nekat masuk ke badai itu langsung pada kewalahan. Mereka disambut sama beberapa kadal petir di bawah dan mutiara roh angin ada di puncak tebing petir. Rose bilang ke Nona Ming buat bisa naik ke atas sana, ancaman dari gerombolan kadal petir ini gede banget. Dia ngusulin karena mereka berlima sama-sama tingkat 2 level tinggi, mending dibagi jadi 5 tim buat ngepung dan ngabisin gerombolan kadal petir itu. Yang lain setuju sama usulannya. Nona Ming sih santai aja bilang terserah kalian. Dia langsung tancap gas maju duluan. Pas dia deket sama kadal-kadal itu, serangan petir mereka dihindarin semua. Terus satu tebasan beberapa kadal petir langsung kebelah jadi 2. Yang lain langsung misah jadi 4 kelompok. Satu kelompok ngebakar kadal-kadal itu sampai gosong. Sementara kelompok lain pakai senjata dan skill unik mereka. Si Kapten Gao malah diserang dari belakang. Dia nangkis serangannya pakai tombak dan ngingetin Tuan Muda Yu buat hati-hati. Dia juga bantu ngalahin salah satu kadal petir itu. Dia sadar kalau kekuatan kadal-kadal ini lebih serem dari monster puncak tingkat 1 biasa. Jadi dia nyaranin Tuan Muda Yu buat ekstra waspada. Mengingat mereka baru masuk aja udah ngadepin monster sekuat ini, Tuan Muda Yu jadi takut kalau di dalam nanti bakal lebih bahaya lagi. Dia nyesel udah ngajak Kapten Gao. Kapten Gao cuma jawab santai kalau dia udah bertekad buat nyelesain misi ini sampai akhir sejak dia nerimanya. Mereka udah dikepung. Untungnya Nona Ming datang dan nebas semua kadal petir di sekitar mereka. Dia ngenalin Wang Yu dan nanya siapa yang nyuruh dia ke sana. Yu ngejawab kalau dia datang buat bantu ngedapetin mutiara roh angin. Cewek itu langsung buang muka dan nyuruh dia pulang, katanya ini bukan tempat buat dia. Wang Yu auto bengong di tempat. Tuan Muda Yu akhirnya sadar betapa jauhnya dunia dia sama cewek yang dia kejar. Nggak lama semua monster akhirnya berhasil diberesin. Mereka seneng banget udah menang. Pas lagi asik seneng-seneng bola petir biru tiba-tiba muncul di langit. Ledakan langsung ngehantam tanah nandain kalau monster lain datang. Serangan ini serem banget. Pas Asep nutupin semuanya, mereka penasaran monster apa yang nyerang. Begitu mereka bisa lihat lagi, mereka sadar kalau mereka dalam masalah besar. Ternyata itu
Raja Kadal Petir. Kekuatan serangan Raja Kadal Petir ini udah nyampe puncak tingkat 2, jadi mereka harus gabung kekuatan buat ngelawannya. Semuanya setuju. Mereka nanya pendapat Nonaming. Dia cuma jawab singkat, nggak perlu. Dia nyamperin si Raja Kadal Petir itu. Nonaming ngangkat pedangnya pas energi hijau melilit di sekitarnya, tatapannya tajam dan fokus banget. Terus dia ngeluarin jurus pedang angin dan dalam sekejap Raja Kadal Petir itu langsung tewas. Habis itu Nonaming langsung berlutut megangin pedangnya buat nopang badan. Jelas banget dia kecapean tapi masih tetap berdiri. Mereka yang nonton cuma bisa melongo kaget Raja Monster yang serem itu mati gitu aja. Kapten Ross bisa ngerasain kalau serangan barusan itu kekuatannya setara tingkat 3. Mereka semua sadar kalau perebutan mutiara roh angin ini nggak bakal gampang. Mereka sampai di puncak tebing dan ngeliat ada lubang gede di tengah. Tien ngerasa kalau mereka akhirnya tiba. Rencana Tien adalah manfaatin para pengguna kemampuan ini buat ngelawan naga banjir petir duluan. Dia sembunyi di bayangan dan nunggu kesempatan yang pas buat beraksi. Dia ngintip dari celah dan ngeliat Nonaming. Dia nggak nyangka bakal nemu mutiara roh angin secepat ini, tapi dia langsung ngerasa ada yang aneh, jadi dia mundur selangkah. Mutiara roh angin itu harusnya ngumpulin angin buat nyembunyiin diri, jadi harusnya susah banget ditemuin. Dia heran kenapa mutiara itu malah ngambang terang-terangan di sana. Para pengguna kemampuan lain langsung lari buat ngerebutnya. Begitu mereka deket, mereka semua langsung kesetrum. Petir itu datang dari kolam petir. Begitu mereka pada gosong, mereka mulai berjatuhan dari atas. Kapten Ross langsung teriak ke semua orang, dia bilang kalau monster di bawah kolam itu kuat banget. Kalau mereka mau ngambil mutiara roh angin, mereka harus kerjasama. Salah satu cowok kekar di sampingnya langsung nyeletuk kalau dia mau Ike ngomong blak-blakan. Dia ngasih perintah, nggak ada yang boleh ngambil mutiara roh angin sebelum monster di dasar kolam itu diberesin. Siapapun yang nekat bakal dibunuh tanpa ampun. Dia ngewanti-wanti Nonaming kalau kali ini dia nggak bisa seenaknya maju sendiri. Nonaming okein, para user skill lain langsung pada terjun ke jurang mendarat beletak sementara ada satu cowok ngawasin dari pinggir. Itu monster ternyata ngumpet di dalam air bikin mereka auto bingung gimana cara nanganinnya. Si cowok kekar punya ide cemerlang, katanya karena si monster bucin banget gitu sama mutiara roh angin, suruh aja satu orang jadi umpan buat ngambil itu. Asal bisa nahan serangan, kagetnya dijamin monsternya bakal muncul ke permukaan. Tanpa basa-basi dia langsung nunjuk orang buat jadi tumbal. Si korban auto pucat ketakutan. Dia bilang ke Kapten Ross kalau levelnya masih cupu banget mana bisa ngambil. Cowok itu sampai mohon-mohon ampun ke Kapten Ross. Tapi karena si cowok nolak, Kapten Ross tanpa ragu langsung ngekill dia di tempat. Tian yang lihat kejadian itu auto melongo kaget. Dia langsung sadar Kapten Ross ini bener-bener kejam. Gak pakai lama Kapten Ross nunjuk korban selanjutnya. Mau gak mau cowok itu terpaksa maju. Dalam hatinya udah misuh-misuh. Sambil nyumpahin si Kaiden, dia nekat lompat ke arah mutiara. Dan bener aja petir langsung nyamber dari kolam Kapten Ross. Ngelihat ini sebagai momen yang pas. Pakai apinya dia nangkis serangan petir itu. Si tumbal udah seneng banget gitu berhasil dapat mutiaranya. Tapi tiba-tiba dia malah mau dicaplok. Semua orang auto shock pas lihat monsternya, ternyata naga banjir. Nggak pakai lama naga itu langsung ngamuk sejadi-jadinya. Ekornya langsung nyabet ke arah mereka. Kapten Ross sadar situasinya gawat soalnya kekuatan si naga udah mencapai tingkat 3. Tapi si cowok kekarma santai aja. Dia bilang kalau emang niat mau harta karunnya ya harus bisa ngalahin naganya dong. Kelihatan si naga mau coba kabur balik ke kolam. Gak mau kecolongan Kapten Ross langsung ngebakar permukaan airnya pakai api. Naga banjir itu kepanasan dan langsung loncat keluar dari air. Sabetan ekornya sampai ngehancurin dinding di sekitarnya. Si cowok kekar langsung teriak nyuruh nyelamatin orang itu. Soalnya kalau si naga nyicil mereka satu-satu bisa habis semua. Mereka pun nyerang barengan. Si cowok kekar langsung pasang badan nahan serangan naga buat nyelamatin Kapten Ross biar nggak jadi geprek. Dia pun nanya si kapten baik-baik aja atau enggak. Kapten Ross malah cengengesan bilang kalau dia belum mati. Tiba-tiba Nonaming menarik perhatian semua orang. Dia ngumumin kalau mutiara roh angin udah ketelen sama si naga banjir petir. Dan dia udah bertekad bulat buat ngebunuh naga itu dan ngambil lagi hartanya. Dia pun nantang ada yang berani gabung sama dia enggak, suasana langsung jadi tegang banget. Si naga banjir langsung ngeluarin serangan petir dahsyat, tapi Nonaming ngelawan pakai jurus bilah angin pemecah hampa. Ledakan super dahsyat langsung menggema di udara. Nonaming sampai harus nancepin pedangnya ke tanah biar nggak mental ke belakang. Semua orang melongo kaget bukan main. Serangan semengerikan itu dari naga banjir petir ternyata bisa ditahan.
Si cowok kekar langsung sadar kalau naga ini nggak se-OP itu. Dia langsung semangat mau gabung sama Nona Ming. Kapten Ross juga nggak mau ketinggalan. Udah terlanjur basah, dia nggak mau pulang dengan tangan hampa. Akhirnya semua orang pun ikut gabung. Nona Ming mengaku kalau kekuatannya sendiri nggak bakal cukup. Soalnya naga banjir petir ini udah mencapai level 3 tahap menengah. Dia pun ngeluarin harta karun level 3 yaitu jaring sutra adamantin. Dia ngasih instruksi buat kerja sama ngejebak naga itu pakai jaring. Nanti dia yang bakal maju buat serangan terakhir. Si naga sadar kalau mereka lagi nebar jaring di atas air. Naga itu coba kabur ke atas tapi Nona Ming jelas nggak bakal ngebiarin. Dia langsung ngejar naga itu. Dari celah persembunyiannya, Tien lagi ngintip. Dan tiba-tiba Nona Ming sadar ada dia di sana. Pandangan mereka seolah bertemu bikin Tien langsung ngumpet lagi. Nona Ming langsung fokus lagi ke si naga. Dengan gampang dia nyusul dan ngehadang jalan naga itu ke atas. Si naga ngeluarin serangan petir ungu ke arahnya. Sementara itu Nona Ming ngeluarin sesuatu dari sakunya. Ternyata itu adalah batu kristal angin. Dia langsung ngehancurin kristal itu dan ledakan energi langsung menyelimuti tubuhnya. Dia ngelepasin serangan yang disebut badai jatuh. Sebuah sinar dahsyat melesat nembus serangan petir ungu itu dan langsung ngarah lurus ke naga banjir petir. Serangan itu telak mengenai kepala si naga bikin dia terluka parah. Naga itu pun jatuh tepat ke jaring yang udah disiapin. Para user skill langsung narik jaringnya kencang-kencang. Mereka udah sorak-sorai karena berhasil nangkep si naga. Tapi mereka langsung diingetin buat nggak lengah dulu. Mereka diperintah buat nggak ngasih si naga kesempatan kabur sedikit pun. Nona Ming mendarat di atas tubuh naga itu. Dia udah ngambil posisi buat ngasih serangan pamungkas. Dia ngeluarin jurus bilah angin, tusukan roh naga banjir petir langsung mengerang kesakitan. Sambil jatuh ke air naga, itu coba ngelawan pakai petir. Ledakan air yang dahsyat langsung muncrat ke langit. Beberapa orang kena imbasnya dan mental ke dinding. Akhirnya naga itu jatuh ke air dan terdiam dikelilingi oleh mayat-mayat yang bergelimpangan. Nona Ming sampai batuk darah. Dia deketin si naga tapi tiba-tiba matanya kebuka dan naga itu langsung memuntahkan mutiara roh angin. Dia langsung ngejar mutiara itu tapi tiba-tiba Kapten Ross nyerang dia. Ternyata dia juga ngincer harta karun itu buat dirinya sendiri. Nona Ming ngancam dia bilang kalau dia lagi cari mati. Si kapten udah hampir nyentuh mutiaranya tapi Nona Ming berhasil ngedorong dia ke belakang. Tiba-tiba Nona Ming muntah darah lagi, walaupun udah deket banget sama mutiaranya dia nggak bisa ngambil karena tenaganya udah habis. Dia pun langsung tumbang. Tiene ngelihat ini sebagai kesempatan emas. Dia langsung ngehancurin dinding persembunyiannya dan lompat keluar. Mutiara roh angin udah hampir di tangannya. Tiene berhasil ngedapetin mutiara roh angin itu, dan dia langsung nancepin kapaknya ke dinding biar nggak ikutan jatuh. Anjay barangnya udah di tangan, tapi sekarang dia auto jadi musuh bersama coy. Gaslah cabut dari situ secepatnya. Pas keluar dari lubang, dia lihat bangkai kadal petir bergelimpangan. Gila, ngebayangin pertarungannya aja udah ngeri banget. Untung aja dia hoki nemuin jalan rahasia. Kalau nggak boro-boro dapet item nyawa, bisa melayang coy. Dia langsung nyebrang dan loncat dari dahan ke dahan kayak Tarzan. Mode kapak darahnya udah hampir habis. Akhirnya dia sampai di tempat aman dan batalin transformasinya. Saatnya unboxing mutiara roh angin. Wih, dapet harta karun dewa gini senengnya bukan main. Asal dipakai buat batu kebangkitan, dia yakin kali ini bakal bisa bangkitin kekuatan super. Tapi sabar dulu, jangan gegabah. Dia mutusin nunggu sampai nemu tempat yang super aman buat ritual kebangkitan. Rahasia mod kapak darahnya kan cuma si Ross yang tahu dan dia barusan aja di KO sama Nona Ming. Artinya selama dia nggak berubah, wujud nggak bakal ada yang nyadar kalau dialah maling mutiara roh angin itu. Tiba-tiba jeng-jeng dia kaget setengah mati. Nona Ming nongol di depannya, tapi pas tatapan mereka ketemu cewek, itu langsung uhuk-uhuk darah dan hampir jatuh. Sambil lemes dia bilang bukan mau nyolong mutiara roh angin. Malah dia pengen ngajak tukeran barang. Dia mau nuker inti monster dari naga banjir petir sama mutiara itu. Gila, harganya jauh lebih mahal dari mutiara roh angin coy. Dia nggak ngerasain ada aura kekuatan super dari si cowok. Jadi dia nanya, apa dia mau pakai mutiara itu buat bangkitin kekuatan? Dia ngeyakinin si cowok buat percaya kalau inti monster itu jauh lebih ampuh buat bangkitin kekuatan daripada mutiara roh angin. Anjay, si cowok sampai bengong. Dia tahu cewek ini nggak bohong soalnya si kapak darah aja ngiler lihat inti monster itu. Dia nanya, kok bisa nemuin gue? Cewek itu ngejelasin kalau kekuatannya tipe angin, jadi selama jaraknya nggak kejauhan, dia bisa ngelacak lokasi mutiara roh angin kapan aja. Nah, dari jawaban itu, dia jadi yakin rahasia mode kapak darahnya masih aman sentosa.
Oke deal, dia setuju buat tukeran. Si cewek makasih banget dan bilang mutiara roh angin itu penting banget buat dia. Mereka lempar barangnya barengan. Pas mutiara roh angin udah di tangannya si cewek langsung pingsan. Tian jadi panik dong. Dia ngecek dan beneran cewek itu nggak sadarkan diri. Padahal sejak ketemu cewek ini kelihatan kuat banget, jadi dia nggak nyangka bakal ada momen litoy kayak gini. Tian sadar cewek ini luka parah gara-gara pertarungan tadi. Dia mau cabut aja biar nggak ribet, tapi langkahnya berhenti, terus dia ngehela napas. Akhirnya dia balik badan dan gendong cewek itu. Dia bilang, anggap aja lu beruntung gue nggak tegaan lihat cewek cantik kesusahan. Malamnya mereka istirahat di gua. Pastiin lagi bakar makanan cewek itu pelan-pelan sadar. Dan momen pertama pas dia bangun, jeng-jeng dia langsung lihat Tien lagi telanjang dada. Dia langsung nanya, ngapain nolongin gue? Kan lu bisa aja ambil balik mutiara itu sama semua hartaku pas gua pingsan. Tien dengan santainya jawab, cowok sejati nyari duit pakai cara bener, gak main curang manfaatin orang. Dia cuma bercanda, kalau hatinya emang baik makanya nolongin. Nona Ming langsung nyengir, terus dia bangun dan ngenalin diri namanya Minglan. Tien nyebutin namanya, terus mereka salaman. Minglan ngasih tahu kalau dia punya jurus rahasia buat ngaktifin inti monster naga banjir petir secara sempurna. Dia janji bakal bantu Tien kalau lukanya udah sembuh. Dengan kualitas inti monster itu bisa-bisa dia bangkitin kekuatan level raja. Wih, ini info baru buat Tien. Sambil bakar-bakar daging di depan api unggun mereka ngobrolin soal tingkatan kekuatan super. Tien tahu kalau kekuatan itu dibagi jadi level cupu, level menengah, level tinggi, sama level raja. Minglan nambahin di atas level raja ada level dewa, tapi itu cuma legenda. Dia aja belum pernah lihat. Selain beda kekuatan, yang paling penting dari tingkatan ini adalah nentuin batas level maksimal yang bisa dicapai penggunanya. Tien kaget banget soalnya dia nggak pernah denger info kayak gitu sebelumnya. Ya wajar sih, dia nggak tahu kan kota Blackrock itu tempatnya pelosok banget. Minglan ngejelasin kalau orang bangkitin kekuatan level cupu, dia bakal mentok di level 1 seumur hidupnya. Level menengah mentok di level 3, level tinggi di level 6, level raja di level 9. Nah, kalau level dewa nggak ada yang tahu. Orang paling kuat di kota Blackrock aja cuma level 3 puncak. Itu karena kekuatannya cuma level menengah dan gak bisa naik lagi. Di tempat udik kayak Blackrock City emang mustahil banget bangkitin kekuatan level tinggi. Soalnya harta karun buat kebangkitan tingkat dewa itu langka banget. Emang langka sih, tapi masalah utamanya itu nggak ada ilmu rahasia buat ngebangkitinnya. Pas dengerin penjelasannya dia baru sadar, untung banget udah nyelamatin cewek ini. Kalau nggak mau punya inti naga banjir petir pun, dia nggak bakal bisa ngebangkitin kekuatannya. Dia jadi sadar kalau berbuat baik itu ada balasannya cuy. Cewek itu bilang bakal pakai ilmu rahasia keluarganya buat ngebantuin dia sebagai balasan utang nyawa. Tapi Tiene harus janji buat jaga rahasia ini. Tiene langsung janji nggak bakal ember ke siapa-siapa. 3 hari kemudian di bawah langit malam, cewek itu ngebuat sebuah formasi yang disebut formasi inisiasi arwah cahaya rembulan. Cuma di tengah keheningan malam pakai cahaya bulan, sebagai penuntun formasi ini bisa ningkatin jiwa dan mancing inderanya jadi ratusan kali lipat lebih peka. Dan cuma dengan cara itu dia bisa ngerasain inti kekuatan di dalam harta kebangkitan itu terus nyerap dan nyatu sama kekuatannya. Cewek itu nyuruh Tiane siap-siap karena formasinya mau dimulai. Mata dan tangannya langsung bersinar. Simbol-simbol hijau nyala di tanah sementara Nona Ming melayang ngelepasin formasi kuat dengan Tiene di tengahnya. Sensasi yang dia rasain itu berasa kayak mau jadi dewa. Kekuatannya langsung meledak ke angkasa. Nona Ming ngingetin Tiene jangan sampai buyar konsentrasinya. Dia harus fokus buat ngerasain kekuatan di dalam inti naga banjir petir, deketin terus nyatu sama kekuatan itu. Dia pun konsentrasi penuh dan tiba-tiba udah ada di tempat yang isinya sambaran petir mengerikan yang gak kehitung jumlahnya. Dia langsung sadar ini pasti di dalam inti naga banjir petir dan petir-petir ini adalah sumber kekuatannya. Dia coba ngulurin tangan dan ternyata petir itu sama sekali gak bahaya, malah rasanya gampang banget buat diserap. Dia seneng banget karena ngerasa jadi sedikit lebih kuat. Oh jadi gini rasanya awakening tuh, pikirnya. Dia jadi makin semangat nyedot semua petir itu sampai ngebentuk tornado di sekelilingnya. Inti monster itu nempel di dahinya dan langsung terserap sempurna. Pas dia buka mata ternyata udah pagi. Dia bisa ngerasain badannya penuh sama kekuatan yang meluap-luap. Bahkan luka-luka dalam dia yang lama langsung sembuh total. Nona Ming seneng banget lihat dia udah sadar terus nanya gimana prosesnya. Tiene ngelapor kalau semuanya lancar jaya. Petir itu rasanya udah kayak tangannya sendiri bisa dia kendaliin sesuka hati.
Dia nanya kok petirnya warna biru, padahal yang dia rasain tadi warnanya ungu. Cewek itu bilang itu normal karena dia baru aja bangkit. Kekuatan dia belum cukup buat ngendaliin penuh kemampuan tingkat raja, makanya kekuatan penuhnya belum bisa keluar. Tianne nanya balik gimana luka-lukanya Nona Ming. Dia jawab udah hampir sembuh, terus nanya, emang kenapa? Tianne langsung nantangin dia duel, soalnya dia pengen ngetes kekuatan barunya. Nona Ming ketawa kecil dan nerima tantangannya. Tianne langsung nembakin petir ke arahnya. Tapi sama Nona Ming, serangan itu ditepis cuman pakai satu jari. Dia bilang kekuatan petirnya lumayan juga. Baru aja awakening kekuatannya udah di puncak level 1, tapi tekniknya masih nol besar. Serangannya banyak celah dan kekuatannya nggak fokus, artinya dia masih harus banyak-banyak latihan. Tianne ngeluarin kapak darahnya dan nantang Nona Ming buat nerima serangan berikutnya. Cewek itu kelihatan kaget. Tianne ngangkat kapaknya petir, menyambar-nyambar di sekelilingnya, kekuatannya naik sampai puncak. Nona Ming langsung ngeluarin beberapa bilah angin buat nangkis. Tianne ngehantemin kapaknya ke bawah, ledakan petir langsung nyebar ngehancurin tanah di sekitar Nona Ming sampai ke pental ke belakang. Dia napakin kakinya kuat-kuat biar seimbang. Dia nanya, apa ini yang disebut transformasi misteriusnya Tianne? Digabungin sama kekuatan petir serangan Tien jadi 2 kali lipat lebih kuat. Nona Ming ngaku dia sendiri hampir nggak bisa nahan serangan tadi. Kekuatannya udah sebanding sama pengguna kemampuan puncak level 2. Tiene balik ke wujud normalnya dan bilang itu cuma hoki. Nona Ming jawab kalau kemampuan tingkat raja itu super langka. Mungkin cuma 1 dari 10.000 pengguna kemampuan yang bisa dapet, tapi kekuatannya nggak bisa diremehin. Kemampuan itu bisa ngasih skill spesial buat penggunanya. Kayak dia, kemampuan tingkat rajanya penguasaan angin ngasih dia skill buat terbang. Dia nyemangatin Tiene buat latihan keras biar cepet dapet skill spesialnya sendiri. Selama ini, Tiene ngira semua pengguna elemen angin emang bisa terbang. Dengar itu, Nona Ming jadi ketawa. Dia bilang nggak ada hal hebat yang didapat dengan gampang. Terus dia ngasih tahu kalau udah waktunya dia pergi. Tiene berhasil ngebangkitin kemampuan tingkat raja dan punya kapak darah senjata dewa. Potensinya jadi nggak terbatas. Nona Ming ngajak dia ke kota bintang, tempat dia bisa jadi jauh lebih kuat, soalnya kota batu hitam ini terlalu sempit buatnya. Tiene langsung jawab dia pasti bakal ke sana. Dengan itu Nona Ming ngucapin selamat tinggal dan langsung terbang ke langit. Sebelum benar-benar hilang, dia bilang bakal nungguin Tiene di sana. Itu ngebuat Tiene makin semangat buat pergi ke kota bintang. Setelah 2 hari perjalanan Tiene, akhirnya sampai di pintu keluar retakan. Dia ngerasa aneh kok. Tempatnya sepi banget padahal biasanya rame sama pengguna kemampuan yang keluar masuk. Firasatnya bilang ada yang gak beres soalnya suasananya terlalu sunyi. Suara burung pun gak kedengeran sama sekali. Tiba-tiba muncul seseorang yang kayaknya emang udah nungguin dia. Itu si cowok berotot yang dulu bareng Rose. Namanya Mung Chang, pengguna kemampuan level 1 tingkat tinggi. Dia ngaku kalau aja Tan nggak muncul, dia nggak tahu bisa nahan sampai kapan. Soalnya nutup gerbang retakan itu bikin banyak orang ngamuk. Tian kaget kok bisa-bisanya orang ini nungguin dia doang, padahal mereka belum pernah ketemu. Dongcheng nyuruh dia berhenti pura-pura bego. Dia yakin sebagai anak dari mantan kepala patroli Tion pasti kenal dia, soalnya dia orang penting di kota Black Rock. Dia nyuruh Tion nyerahin mutiara roh angin dan demi bapaknya nyawanya bakal diampuni. Tian ngaku kalau barang itu udah dia kasih ke Nona Ming. Dongchang ngira dia cuma keras kepala, jadi dia ngancem setelah dia bunuh Tion mutiara roh angin itu bakal jadi miliknya. Dia nyerang Tien pakai jurus tingkat menengahnya tinju adamantin. Tien berhasil nangkis pakai kapak darahnya dan langsung balas nyerang. Dongchang ngaku dia nggak nyangka Tion sekuat itu, tapi dia yakin pertarungan ini bakal segera berakhir. Dia tiba-tiba ngilang terus ngeluarin serangan bayangan tinju bintang jatuh. Karena udah sejauh ini Tien ngingetin jangan salahin dia atas apa yang bakal terjadi. Momennya pas banget. Kematian Dongchang bakal jadi tumbal pertama buat jurus maut terbarunya Guntur Kilat Pemusnah. Tinju Dongchang langsung disambar petir dan hancur lebur. Dongchang shock berat nggak percaya sama sekali. Sebuah ledakan dahsyat terjadi setelah serangan itu. Saking kuatnya pilar-pilar di sekitar mereka sampai rubuh. Dongchang ngerasa Tion ini cuma orang yang baru aja bangkitin kekuatannya. Makanya dia bingung banget kok bisa se-OP ini. Dia bisa lihat kalau serangan barusan itu udah ada di puncak kekuatan level 2. Tion nyinggir puas baru beberapa hari lalu dia nggak berdaya di depan Rose. Dan sekarang dia bisa dengan gampangnya ngalahin pengguna kemampuan level 2 tingkat tinggi kayak Dongchang. Rasanya mantep banget. Tien pun nanya gimana caranya dia bisa tahu identitasnya.
Dongchang yang udah ketakutan setengah mati janji bakal ngomong semuanya. Ternyata Rose yang dibunuh Nuno Naming yang ngasih tahu dia sebelum mati. Dia ngaku kalau bisa balik ke masa lalu dia mending nggak usah tahu rahasia Tion. Tion berharap cuma dia orang terakhir yang tahu soal kapak darah itu. Dia ngucapin selamat jalan terus langsung nebas leher Dongchang. Setelah itu dia keluar dari retakan. Di sisi lain beberapa orang udah nungguin. Waktu dia muncul para penjaga kaget bukan main. Mereka nanya gimana caranya dia keluar, padahal Dongchang udah nyegel pintu masuk retakan. Tion ngelirik tajam dan ngancem, gak usah ikut campur kalau masih mau hidup. Para penjaga itu langsung kicep. Mereka takut lihat matanya yang penuh aura membunuh yang bikin merinding. Tiene turun tangga dengan santai. Sambil jalan dia ngeluarin HP buat ngecek. Ada 75 panggilan tak terjawab dari Paman Lin. Tiba-tiba HP-nya bunyi lagi. Begitu diangkat Paman Lin langsung ngomel-ngomel. Pamannya khawatir setengah mati soalnya Tiene nekat masuk ke retakan sendirian selama lebih dari 10 hari. Dia kayak hilang ditelan bumi. Dia bahkan udah nyuruh orang buat nyariin tapi nggak ketemu juga, makanya dia takut Tiene udah tewas di sana. Tiene minta maaf dan ngejelasin kalau di dalam retakan nggak ada sinyal. Dia nanya emangnya ada kejadian penting apa. Pamannya jawab nggak ada yang darurat sih, jadi mending dia pulang dulu dan besok baru temuin pamannya. Perjalanannya ke retakan Black Rock makan waktu lebih dari 10 hari tapi untungnya dia berhasil bangkitin kekuatannya. Sekarang waktunya pulang dan tidur nyenyak. Keesokan harinya jam Wakerton bunyi dan langsung dia hancurin. Nggak lama jam 12. Lewat 15 siang, alarm lain bunyi dan dia lakuin hal yang sama. Beberapa alarm di sekitar kasurnya bunyi barengan bikin dia makin kesel. Dia sadar gak bisa males-malesan lagi soalnya harus ketemu Paman Lin. Dia langsung siap-siap dan berangkat karena udah telat. Sepasang kakek nenek yang lewat lihat dia dan nanya dia kemana aja soalnya udah lama banget gak kelihatan. Dia jawab kalau dia baru pulang jalan-jalan kemarin. Mereka ngingetin dia buat jangan sampai nasibnya kayak bapaknya. Dia cuman ngasih isyarat oke. Waktu lagi lari di trotoar seorang sopir taksi nawarin tumpangan. Dia nolak tapi sopirnya nawarin diskon. Belum juga sopirnya selesai ngomong Tiene udah ngilang dari pandangan. Dia lari secepat kilat. Buat apa naik taksi kan sekarang dia udah jadi pengguna kemampuan. Pakai kekuatannya sendiri jauh lebih hemat. Kemampuan petirnya ngasih dia kecepatan gila. Dia jadi 10 kali lebih cepat dari sebelum kekuatannya bangkit. Dia akhirnya nyampe di asosiasi pengguna kemampuan langsung ke kantor presiden. Paman Lin seneng banget akhirnya dia nongol juga. Dia bener-bener khawatir. Tion langsung nanya ada urusan penting apa. Paman Lin bilang dia punya sesuatu yang bagus buat Tion. Sebuah batu kemampuan tingkat menengah kualitas super yang nyarinya susah banget. Dia mau Tion ngambil batu itu dan lihat apa bisa bangkitin kemampuannya. Tiene bilang udah nggak perlu lagi. Paman Lin jadi tersinggung, dia nanya apa Tion ngeremehin batu kemampuan tingkat menengah. Tiene cepet-cepet ngejelasin kalau bukan gitu maksudnya. Dia juga ngakuin betapa berharganya batu itu dan Paman Lin udah ngasih banyak banget selama ini meskipun semuanya sia-sia. Paman Lin jadi makin bingung kenapa dia nggak mau nerima batu itu. Tenang aja gue masih sanggup kok. Lagian gue ini pengguna ability level 3 plus ketua asosiasi ability boss. Tian ngaku kalau dia udah berhasil awakening. Paman Lin auto seneng dong. Langsung ditanya tier ability-nya apa. Dengan bangganya dia jawab King Tier dong. Paman Lin langsung kaget sampai melongo dengernya. Tanpa basa-basi Paman Lin langsung nyerang Tien. Gila semua tendangannya berhasil dihindari sama Tien. Pas dapet celah kakinya langsung disetrum sampai Paman Lin jatuh. Tien malah ngeledek, wih bisa split juga paman. Tiba-tiba Paman Lin teriak, bocah kurang ajar, bantuin gue berdiri. Dia akhirnya ngaku ability King Tier emang bukan kaleng-kaleng. Bayangin aja Tien baru awakening tapi udah ada di puncak level 1. Tanpa pakai kekuatan aja Paman Lin udah kewalahan ngelawannya. Dia yakin kalau ayahnya Tien tahu soal ini pasti bakal seneng banget. Nah mumpung ngomongin bokapnya Tien, jadi penasaran sebenarnya ayahnya pergi kemana. Soalnya dulu dia tiba-tiba ngilang gitu aja. Semua orang bilang dia udah meninggal tapi Tien ngerasa nggak mungkin sesimpel itu. Paman Lin jujur dia juga nggak tahu apa ayahnya Tien masih hidup. Bertahun-tahun lalu mereka lagi ngejelajahin sebuah rift aneh malah kena musibah. Ribuan pengguna ability yang ada di dalam rift itu musnah seketika. Cuma ayahnya Tien sama dia yang selamat itu pun berkat kapak darah yang mereka temuin. Sialnya kapak itu justru neken kekuatan Tien bikin dia nggak bisa awakening. Jelas ayahnya nggak bisa terima kenyataan itu. Makanya Paman Lin curiga dia balik lagi ke Rift buat nyari solusi.
Tian langsung nanya di mana lokasi Riftnya. Paman Lin udah ngira bakal ditanya gitu. Jadi dia ngasih kotak sihir rune dan nyuruh Tian netesin darahnya. Tian nurut aja dan bener aja rune di kotak itu langsung bersinar. Ternyata Paman Lin udah nyegel semua info soal Rift di kotak itu dan Tian baru bisa buka kalau kekuatannya udah jauh ngelampauin dia pas nyampe level 4. Paman Lin ngasih peringatan keras buat jangan coba-coba buka sebelum waktunya. Soalnya kalau nekat masuk ke Rift tanpa kekuatan cukup itu sama aja cari mati. Tian pun ngucapin terima kasih. Nah, karena sekarang udah awakening, dia harus mulai belajar ngendaliin kekuatannya secara resmi. Dia nanya ke Paman Lin, ada rekomendasi tempat bagus nggak? Paman Lin langsung nyaranin dia buat masuk ke Akademi Ability Star City, salah satu akademi terbaik di selatan. Dulu dia sama ayahnya Tian juga sekolah di sana. Sayangnya mereka nggak cukup berbakat, jadi cuma bisa jadi murid nggak resmi. Makanya, kalau Tian berhasil masuk, dia yakin ayahnya pasti bakal bangga banget. Beberapa hari kemudian di dalam kereta, cepat. Tian lagi asik tidur, tiba-tiba dibangunin sama cowok di sebelahnya yang mau lewat. Tian pun berdiri ngasih jalan, tapi matanya nggak sengaja ngelihat sesuatu yang bikin dia langsung nyetop cowok itu. Cowok itu nanya ada apa. Tian langsung to the point, enak aja main pergi abis nyolong barang orang. Si cowok kaget tapi pura-pura bego dan malah ngancem mau nuntut Tian atas tuduhan pencemaran nama baik. Tian cuma ngehela napas, terus nyetrum si copet. Dia ngeluarin dompet dari saku cowok itu dan nanya, terus kenapa ini ada di kantong lo? Si copet malah ngamuk, katanya pengguna ability kayak dia nggak seharusnya ikut campur urusan orang biasa, itu nggak bener. Tian sampai nggak habis pikir, udah jelas-jelas nyuri dompetnya, malah ngomong ngelantur, ngelantur. Sampai di stasiun Tian nyerahin si copet ke petugas dan ngasih keterangan. Tiba-tiba ada yang nyamperin dia dan nyeletuk. Lagi coba jadi pahlawan bro. Tian nanya dia siapa. Cowok pirang pakai setelan putih itu ternyata tahu namanya dan ngenalin diri sebagai Chen Hao. Katanya dia disuruh Paman Lin buat ngejemput Tian. Tian nyapa balik dan makasih karena udah dijemput. Dalam hati Tian nggak nyangka orangnya bakal semencolok ini. Hao ngejawab santai itu bukan apa-apa soalnya dulu dia satu-satunya murid resmi dari Black Rock City yang sekolah di Akademi Star City. Sekarang dengan adanya Tian, akhirnya dia punya teman sekota. Mereka naik mobil sport dan Tian ngejelasin kalau dia tadi bukan sok jadi pahlawan. Malahan dia itu korbannya. Hao ngakak dengernya soalnya ini pertama kalinya dia denger ada pengguna ability beneran yang kecopetan sama orang biasa. Tian ngeles katanya dia sengaja biar bisa nangkep basah si copet. Terus dia ganti topik nanya soal ujian masuk di Akademi Star City. Dia pengen tahu gimana cara nyiapinnya. Tapi kata Hao Tian gak butuh ujian soalnya ability king tier-nya itu udah kayak tiket VIP. Dia nambahin Tian cuma perlu nongol di pusat tes dan para staf pendaftaran pasti bakal rebutan buat ngejilat dia. Pas nyampe di akademi mobilnya Hao malah dihadang. Hao langsung marah-marah. Kata penjaganya gara-gara insiden terakhir dia nabrak barikade OSIS, ngasih hukuman dan ngelarang dia nyetir di kampus. Dia ngotot kalau itu kecelakaan. Dia juga curiga kalau biang keroknya pasti si Minglan. Penjaganya malah nyengir denger dia ngatain ketua kedisiplinan OSIS dan ngingetin kalau omongannya lagi direkam. Hao langsung turun dari mobil dan ngaku salah. Sambil minta maaf, dia nyodorin sekotak hazi ke petugasnya. Si petugas malah nganggap itu sogokan, jadi situasinya makin runyam. Akhirnya mereka lanjut jalan kaki dan Tian manfaatin kesempatan ini buat nanya masalah dia sama Minglan, soalnya dia kelihatan takut banget. Dia nyebut cewek itu si sensor dan bilang kalau dia itu cutting sama-sama anak tingkat 2, tapi jabatannya ketua kedisiplinan yang sadis abis. Katanya cewek itu nggak segan-segan ngehukum teman sekelasnya sendiri. Kalau ada yang berani ngelawan auto, digebukin sampai bonyok. Tiannya kaget kok bisa sih di akademi main hajar orang aja. Si Howal bilang ntar juga lu paham bro. Di akademi ini yang penting itu kekuatan. Aslinya sih gak boleh asal pukul, tapi beda cerita kalau kedoknya latihan tanding. Dan buat para kampret dari OSIS itu ngehajar orang sama latihan tanding tuh nggak ada bedanya. Tiana nyeletuk gila bener. Terus dia nanya, emang gak ada keadilan apa? Si Howal bilang, masalah utamanya itu si Lon beneran monster. Dia aja baru nyentuh level 2, si cewek itu kemarin baru aja nembus level 3. Tiana langsung nyadar pantesan dia butuh mutiara roh angin buat naik level. Gak nyangka dia orang sepenting itu di akademi. Dan dari mukanya si Howal kayaknya dia trauma berat. Akhirnya mereka nyampe di kantor penilaian siswa baru. Howal nyuruh Tiane masuk, dia bakal nunggu di luar. Ntar abis itu dianterin ke asrama. Yaudah Tiane masuk dan nyamperin petugas dengan sopan buat daftar. Tapi pas bapaknya lihat dokumennya, dia langsung bilang, Tiane telat banget pendaftaran udah tutup.
Anak-anak baru udah sebulan lebih masuk kelas, tapi muka bapaknya langsung pucat pas baca di dokumen kalau Tiene itu ada di tingkat raja. Bapaknya nanya, kamu ini Luen yang ngebangkitin kekuatan tingkat raja itu ya? Tiene ngejawab singkat, iya. Bapaknya langsung semangat 45 nganterin dia buat tes. Selama bisa dipastiin dia punya kekuatan tingkat, raja pendaftarannya bakal langsung diurus saat itu juga. Tiene ngeluarin kekuatannya ke sebuah kristal dan bapaknya langsung konfirmasi kalau dia emang punya kekuatan tingkat raja dan kuat banget pula. Dia ngejelasin, biarpun pendaftaran udah tutup, mereka punya 10 slot pendaftaran khusus tiap tahun dan kebetulan banget sisa satu, jadi dia bakal langsung proses pendaftarannya. Tiba-tiba ada yang teriak nyuruh mereka berhenti. Semua orang langsung noleh ke orang ini. Petugas yang tadi bantuin Tiene kaget lihat Direktur Yan. Dia nanya ngapain bapak kesini. Pria rambut hijau ini ternyata Direktur Penerimaan Akademi Kekuatan Star City Yanka. Dia natap Tiene tajam dan nanya, kamu Lutien? Tiene ngerasain tekanan yang kuat banget dari dia. Kayaknya nih orang minimal pengguna kekuatan level 4. Tapi Tiene jawab dengan pede. Direktur Yan malah senyum sinis suka sama nyalinya. Tiene sadar si direktur kayaknya emang udah tahu siapa dia. Direktur itu langsung nyemprot si petugas bilang kalau bukan karena dia datang, dia nggak bakal tahu kalau stafnya kerja asal-asalan. Si petugas ngebantah dia cuma ngikutin peraturan pendaftaran akademi kok. Dia yakin peraturan kalau kekuatan tingkat raja bisa bebas ujian itu udah dari dulu. Direktur Yan setuju emang bener, tapi slot pendaftaran tahun ini udah habis. Petugasnya protes nggak mungkin lah, soalnya dia barusan ngecek dan masih ada sisa satu slot. Dia ngecek lagi dan aneh banget, tiba-tiba 10 slotnya udah keisi semua. Padahal tahun-tahun sebelumnya slot khusus ini nggak pernah habis. Dia bingung kok bisa ludes semua. Direktur Yan bilang udah cukup karena udah penuh, dia nyuruh si petugas berhenti ngepoin masalah itu. Si petugas ngejelasin kalau Tiene itu talenta yang luar biasa. Dia berharap bisa ada satu slot tambahan, tapi itu malah bikin si direktur ngamuk. Dia bilang, akademi udah ngeluarin banyak banget sumber daya buat ngelatih tiap murid. Kuota penerimaan tahunan itu udah ditetapin dan disetujuin sama kuil Dewa Wat, jadi mereka nggak bisa seenaknya nambahin slot. Direktur Yan nyaranin Tiene buat nunggu setahun dan daftar lewat jalur normal. Tapi Tiene nggak punya waktu sebanyak itu. Dia harus jadi lebih kuat buat nemuin ayahnya. Jadi dia bilang pengen masuk akademi secepatnya. Dia juga siap nerima ujian apa aja. Direktur Yan nyeringai. Si petugas dengan sedih bilang ke Tien kalau nggak ada slot jadi nggak ada yang bisa dilakuin. Dia nyaranin Tiene balik lagi tahun depan. Tiba-tiba Direktur Yan bilang mungkin ada satu cara. Mereka langsung nanya cara apa? Dia ngungkapin kalau caranya adalah ujian retakan. Kedua petugas langsung nolak mentah-mentah soalnya itu bahaya banget. Direktur Yan ngingetin mereka akademi sengaja bikin jalur itu buat ngasih kesempatan ke para kandidat. Tugas mereka cuma ngejelasin situasinya dan terserah si kandidat mau ngambil risiko itu atau enggak. Dari obrolan mereka, Tiene tahu kalau ujian retakan ini bahaya. Dia juga ngerasa si direktur ngebet banget nyuruh dia pergi. Si direktur tahu siapa dia dan kebetulan banget slot khusus tiba-tiba penuh. Feeling Tiene udah nggak enak, pasti si direktur punya niat busuk. Dia pun nanya ke petugas buat ngejelasin lebih detail soal ujian retakan itu. Akademi Kekuatan Star City itu dulunya dibangun di atas sebuah retakan yang dikenal sebagai retakan Stardust. Di dalam retakan Stardust itu ada harta karun namanya mata air pembersih roh. Katanya sih bisa ningkatin pemahaman dan bakat pengguna kekuatan ngubah mereka jadi jenius sejati. Sialnya pintu masuk Rift ini cuma buat user level 1 tapi di dalam isinya monster semua. Bahkan ada yang udah level 3, bahaya banget gila. Gara-gara itu Stardust Rift jadi aset gak guna buat akademi. Mana ada murid berbakat, mau mati konyol di sana. Biar gak buang-buang sumber daya akademi, bikin aturan user level 1 di bawah 25 tahun mau bakatnya apa kek. Boleh ikut ujian Rift ini. Kalau Tion berhasil dapetin mata air pembersih jiwa dia, auto jadi murid di sini. Temennya ngingetin Tion buat mikir-mikir lagi. Dia kan punya ability King Tier, ngapain ambil risiko segala Tion, makasih udah dikhawatirin, tapi dia tetap pengen coba. Mereka pun pergi ke pintu masuk yang udah rame banget. Orang-orang pada penasaran apa Tion beneran bisa lolos ujian Rift. Kebanyakan sih pada pesimis soalnya Stardust Rift udah kayak tempat angker selama 10 tahun. Dengar-dengar dulu banyak banget yang mati di sana. Staf yang dipanggil Pak Song sama Tion bilang kalau belum telat buat mundur. Tion ngejawab dengan pede dan langsung cus masuk. Dia berhasil tembus ke sisi lain yang ternyata isinya gurun pasir. Bener-bener dunia yang beda dari Rift sebelumnya. Sesuai keinginan Direktur Yan, dia sekarang ada di dalam Stardust Rift.
Dia jadi penasaran apa sih rencana si direktur itu. Lagi asyik mikir, tiba-tiba ada serangan dari belakang. Untungnya Tion ini gesit banget, jadi dia berhasil ngeles. Dia jaga jarak dari monster level 1 kalajengking raksasa gurun. Kalau nggak pakai kapak darah Tion, udah pasti kalah telak. Monster itu nyerang lagi pakai ekornya. Tion lari buat menghindar, tapi diserang terus-terusan dan dia cuma bisa ngeles doang. Tapi serangan terakhir hampir kena. Dia pun jatuh terguling di tanah, udah nggak bisa ditahan lagi nih. Kalau nggak hati-hati, dia bisa mati konyol di sini. Dia udah hampir ngeluarin kapak darahnya. Tapi dia nahan diri soalnya dia ngerasa ada sepasang mata tak terlihat yang lagi ngawasin dia. Teknologi emang nggak fungsi di dalam Rift, jadi nggak ada CCTV. Tapi ability itu kan misterius, mana tahu ada cara lain buat mantau. Kapak darah itu terlalu penting, apalagi Stardust Rift ini di bawah kendali Akademi dan si Direkturian itu jelas mencurigakan. Jadi Tion milih buat main aman, karena nggak bisa menang pilihannya cuma satu kabur, dia pun lari sekencang mungkin. Sementara itu Direkturian Pak Song dan yang lainnya lagi nonton bareng lewat layar. Pak Song nuntut ujiannya dihentiin, soalnya kalau dibiarin Tion bisa mati. Sayang banget kalau user ability King Tier mati sia-sia. Direkturian mulai ragu apa Tion beneran punya kapak darah, tapi dia tahu kalau ability King Tier mustahil bangkit di tempat terpencil kayak kota Black Rock. Dia nyuruh yang lain buat sabar dulu. Di dalam Rift, si kalajengking nyelam ke dalam pasir. Tion kaget setengah mati pas monsternya tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Dia kena sabetan ekornya sampai batuk darah. Pas dia jatuh, malah muncul lebih banyak kalajengking raksasa. Ngelawan satu aja udah kewalahan. Kalau dua udah pasti tamat riwayatnya. Satu serangan aja hampir bikin dia KO. Itu pun karena kapak darah udah nguatin badannya. Kalau enggak serangan tadi udah jadi serangan terakhir buat dia. Dia mulai mikir keras. Dia inget kalau kalajengking itu takut air dan kalau dia bisa nemuin sumber air, dia bakal aman. Masalahnya ini gurun pasir yang gak ada ujungnya. Tapi dia sadar meskipun takut air kalajengking kan tetap butuh minum buat hidup. Karena sarang mereka deket situ, dia nebak pasti ada sumber air di dekat sini. Dia merhatiin arah terbang burung-burung dan itu bikin dia yakin di sanalah letak sumber airnya. Dia mutusin buat bertaruh sama idenya ini. Dia lari sekuat tenaga. Tiba-tiba serangan cakar raksasa ngehantam ke bawah bikin Tion mental ke belakang kayak kesambar petir. Untungnya serangan itu kena tas punggungnya. Dia jatuh tapi langsung bangun lagi dan lanjut lari. Ekspresinya langsung cerah pas lihat ada oase. Seneng banget taruhannya berhasil. Dia lari makin kenceng dan langsung nyebur ke air bikin cipratan kemana-mana. Dia muncul lagi ke permukaan sambil ngacungin jari tengah ke arah kalajengking raksasa itu. Dia bahkan nantangin mereka buat masuk ke air dan coba bunuh dia. Malah makin banyak kalajengking yang muncul dari pasir. Nggak nyangka jumlahnya sebanyak itu. Dia benar-benar beruntung bisa nyampe sini hidup-hidup. Yang bikin kaget kalajengking-kalajengking itu ternyata nggak takut air. Mereka malah jalan ke arahnya. Otomatis Tion langsung berenang sekenceng mungkin. Dia udah bingung harus ngapain lagi. Kalaupun dia berhasil nyampe ke pulau di tengah danau, belum tentu dia bakal aman. Dia mulai mikir, apa emang nggak ada pilihan lain selain ngeluarin kapak darahnya. Pas udah deket sama pulau itu, dia lihat ada semacam penghalang di sekelilingnya. Dia penasaran itu apaan. Tapi apapun itu, dia tetap nekat berenang ke arah pulau. Dia berhasil nyampe ke tepi pantai dan jalan masuk ke hutan. Dia takjub ngeliat betapa indahnya pulau itu. Dan pas kakinya nginjek pulau, perasaan diawasin diam-diam langsung lenyap seketika. Guru Song auto panik pas lihat Tien nekat masuk ke pulau itu. Dia langsung lapor ke Direkturian yang jawabannya santai banget bilang kalau dia juga bisa lihat sendiri. Ternyata kekuatan batu proyektornya lagi ngadat di pulau danau itu. Mereka jadi nggak bisa ngintip apa yang terjadi. Jelas aja mereka cemas si Tien bakal kenapa-napa di sana, tapi ya mau gimana lagi, cemas doang, nggak ngebantu. Akhirnya mereka pasrah Tiene harus berjuang sendirian sekarang. Pas banget kalajengking gurun raksasa udah nyampe di pulau. Tapi kali ini Tiene udah nggak ada ciut-ciutnya. Mumpung gak ada yang ngeliatin dia bebas buat ngebantai mereka semua, dia pun ngeluarin kapak darah andalannya. Tiene berdiri gagah pas kalajengking gurun raksasa itu mulai ngelilit badannya capit dan taringnya udah siap nyerang. Bukannya takut, dia malah nyengir dan langsung ngayunin kapaknya ke atas. Petir meledak pas dia nyambut serangan itu, sabetan merahnya langsung nembus si monster, bahkan tanduknya kepotong. Dia muter di udara diselimutin petir sambil nyari posisi buat serangan berikutnya. Cih monster level 2 ternyata nggak sesusah itu. Dia maju lagi dan nebas semua kapit mereka.
Dia terus-terusan ngebacok mereka. Pas selesai nafasnya emang ngos-ngosan, tapi semua kalajengking gurun itu sukses dia ratain. Dia sadar kalau pulau ini penuh banget misteri yang bikin dia makin yakin bakal nemuin mata air pembersih jiwa di sini. Di tengah pulau ada pohon raksasa yang megah banget. Tiene berhasil nyampe ke sana dan bisa ngerasain energi spiritual dari pohon itu. Dia langsung buru-buru masuk ngira kalau mata air pembersih jiwa yang dia cari ada di dalam. Tapi tiba-tiba dia berhenti, instingnya ngasih tahu ada bahaya. Aneh banget, tanah di bawah naungan pohon itu gundul sama sekali. Biarpun gak banyak kena sinar matahari, harusnya kan ada rumput atau lumut kek yang tumbuh. Matanya lalu nangkep burung-burung yang terbang dekat dia. Dia lompat, nangkep satu burung, terus dia lempar ke area gundul itu. Si burung langsung diselimutin, cahaya panas badannya kebakar sambil kejang-kejang di udara. Dia kaget, bukan main lihat pemandangan itu. Dia coba tes lagi, kali ini dia nyabut tanaman dan ngelemparnya ke sana. Kejadiannya sama persis, tanamannya hancur jadi abu. Tapi Tiene sadar tanahnya nggak kenapa-kenapa. Kalau dipikir-pikir burung sama rumput liar itu kan makhluk hidup tapi tanah bukan. Akhirnya dia ngerti cahaya emas itu ternyata pemakan kehidupan. Pantesan aja nggak ada yang tumbuh di bawah pohon. Untung banget dia tadi waspada. Kalau dia asal nerobos masuk, mungkin nasibnya udah sama kayak burung tadi. Tapi sekarang dia bingung terus gimana caranya masuk. Mata air pembersih jiwa yang paling dia butuhin itu kemungkinan besar ada di dalam pohon. Dia jadi frustrasi udah sampai sejauh ini, tapi malah nggak bisa masuk. Tiene ngamatin kalau cahaya emas itu muncul entah dari mana, tapi nggak pernah keluar dari area bawah pohon. Dia jadi penasaran itu sebenarnya apaan sih? Dia juga sadar ada yang aneh sama bunga-bunga di pohon itu. Bunga-bunga emas kecil itu cuma mekar di permukaan paling atas kanopi. Nggak ada satupun di dahan atau daun di bagian bawahnya. Awalnya dia ngira bunga-bunga emas itu emang doyan banget di sama matahari. Tapi dia tahu biarpun mereka suka matahari, nggak mungkin banget nggak ada satupun yang tumbuh di sela-sela daun. Petunjuk yang dia punya cuma bunga emas dan cahaya emas pemakan makhluk hidup. Dan tiba-tiba otaknya connect. Dia sadar kalau cahaya emas itu ya bunga emas itu sendiri. Itu sama sekali bukan bunga tapi sejenis parasit yang tinggal di pohon itu. Dan mereka nganggap pohon itu wilayah kekuasaan mereka. Tanpa buang waktu dia langsung manjat pohon terdekat dari situ. Dia ngeluarin busur dan panahnya buat ngebuktiin teorinya. Panahnya dia selimutin petir, terus dia lepasin ke arah bunga emas itu. Panahnya melesat cepat, hampir aja kena, tapi targetnya gerak dan petirnya langsung nyebar. Bunga emas itu langsung gosong dan jatuh. Sesuai dugaannya, bunga-bunga itu ternyata makhluk hidup yang gerakannya super cepat, mustahil dilihat pakai mata biasa. Untung banget dia ngelapisin panahnya pakai petir tadi. Makhluk itu emang bisa ngehindarin panahnya, tapi nggak bisa kabur dari sengatan listriknya. Tapi dia tahu dia nggak boleh sombong dulu, dia harus mastiin seberapa efektif petirnya. Dia nembakin beberapa panah lagi dan nyetrum makhluk-makhluk itu yang akhirnya ngasih hasil yang dia pengen. Jangkauan efektif sengatan petirnya itu sekitar 5 cm. Di dalam segitiga petir yang dia buat beberapa bunga emas di bagian tengahnya baik-baik aja, artinya mereka di luar jangkauan itu. Dengan kata lain, kalau dia bisa ngendaliin petirnya dan ngebentuk jaring dengan jarak antar benang kurang dari 5 cm buat ngelindungin dirinya, dia bakal bisa nahan serangan bunga-bunga emas itu ngelewatin wilayah mereka dan masuk ke lubang di pohon. Dia narik nafas dalam-dalam, terus dia mulai ngebentuk jaringnya. Tapi baru bikin sebagian kecil dia udah ngerasa sampai batas kemampuannya. Dia nggak bisa bikin jaringnya lebih besar lagi. Levelnya sebagai orang yang baru bangkitin kekuatan emang masih cupu banget. Biarpun tanpa transformasi, kekuatan tempurnya setara level 1 puncak itu semua berkat kekuatan fisiknya dan buff serba bisa dari kemampuan tingkat raja miliknya. Kalau dilihat dari sumber kemampuan internalnya dia, itu cuma level 1 pemula. Dia sempet bingung nggak tahu harus gimana sampai akhirnya dia dapet ide cemerlang. Karena ukurannya kurang gede, dia kepikiran buat nipisin jaring petirnya biar bisa lebih lebar. Tapi anjir, bikin tipis gitu susahnya bukan main. Dicoba terus-terusan tapi tetap aja kagak cukup. Pokoknya harus lebih gede lagi. Dia pun lanjut berusaha. Sampai malam datang ternyata baru berhasilnya besok paginya. Bener-bener begadang semalaman. Jaring petir bulat di sekelilingnya ini pantas dapat nama keren, jadi dia sebut aja perisai petir. Dia deketin area tandus itu dan langsung aktifin jurusnya. Dan dia langsung tancap gas ngelewatin area bahaya itu. Tapi situasinya gawat guys. Bunga-bunga emas itu emang gak bisa nembus, tapi mereka nyedot energi petirnya kayak vampir kehausan.
Udah nggak kuat nahan lama-lama, dia lari sekencang mungkin sampai kejungkal masuk ke lubang. Begitu nyampe perisai, petirnya langsung modar. Anjay hampir aja lewat. Beberapa bunga emas nempel di tangannya, jadi dia bisa lihat lebih deket wujud asli makhluk serem itu. Beberapa menit kemudian, dia mulai menjelajahi terowongan. Dia sadar kalau lubang ini dalam banget. Dia lompat dan niatnya sih meluncur dengan gaya. Taunya di tengah-tengah ada jurang. Untungnya dia berhasil mendarat dengan selamat. Tempat itu punya energi spiritual yang padat banget. Cuma diam sedetik aja, dia bisa ngerasain kekuatan petirnya langsung ngecharge. Dia sampai di mata air pembersih roh, sumber dari semua energi di sini. Katanya mata air ini bisa nge-upgrade badan. Tanpa pikir panjang, dia mutusin buat nyoba. Dia langsung nyebur dan meditasi di sana. Tapi kok ada yang aneh? Kata guru pendaftaran tempat ini bisa ngubah orang total. Dia sih ngerasain energi spiritualnya, nambahin kekuatan petir, tapi fisiknya nggak ngefek sama sekali, boro-boro berubah. Dia jadi mikir apa mungkin karena badannya udah ditempa sama kapak darah dan kemampuan tingkat raja sebelumnya. Dia jadi berasumsi kalau badannya udah mentok, yang artinya mata air ini nggak berguna buat dia dan semua perjuangannya tadi jadi sia-sia. Dia periksa airnya dan emang penuh energi spiritual, tapi dia tahu ini doang nggak cukup. Bahkan buat orang lain energi segini nggak bakal cukup buat transformasi total. Dia jadi penasaran di mana mata air pembersih roh yang asli. Tiba-tiba dia lihat kilauan dari atas. Datangnya dari mulut patung ikan yang ngegantung kebalik di langit-langit. Dan benda berkilau itu gerak, loncat-loncat di dalam air. Terus balik lagi ke mulut patung ikan itu. Tiana langsung ngerti, cahaya putih itu pasti mata air pembersih roh yang asli. Dia langsung lompat ke sana. Pas dia ngintip ke dalam, dia lihat ikan kecil lagi berenang di kolam mini. Ikan itu coba kabur, tapi berhasil dia tangkap pakai tangan. Terus dia turun lagi ke bawah, dia ngeliatin mata air yang asli di tangannya. Benda ini lahir dari garis lei magis dan punya kesadaran sendiri. Kalau dia nekat bawa harta karun kayak gini, dia tahu nggak bakal bisa nyimpennya lama-lama. Jadi dia langsung makan aja benda itu yang bikin dia kesakitan luar biasa. Dia langsung nyebur ke kolam buat ngeredam sakitnya. Dia bikin riak di air dan gak lama kemudian semua airnya habis dia minum. Setelah itu semua badannya kerasa jauh lebih enteng. Dia nebak transformasinya berhasil. Dia coba tes dengan bikin petir kecil di tangannya dan dia puas banget sama hasilnya. Kekuatan petir di dalam dirinya jadi berkali-kali lipat lebih kuat dan dia udah mencapai level 1 puncak. Soal kekuatan tempur bahkan tanpa kapak darah dia bisa adu jotos sama pengguna kemampuan level 2 tingkat pemula. Tapi yang paling penting kontrol dia terhadap petir ningkat pesat banget. Sekarang rasanya udah kayak bagian dari tubuhnya sendiri. Memberi spiritualitas pada kemampuannya dia sebut ini transformasi sejati. Oke, sekian dulu cerita untuk hari ini. Kalau kalian mau update chapter mingguan buat seri ini, sekarang bakal diupload di channel kedua gue, Manoa Updater. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, kelanjutannya pastiin kalian cek dan gabung sama geng update di sana. Makasih udah nonton. Tetap cool, tetap awesome, dan sampai jumpa di video berikutnya.